Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang 10 hukum Taurat dan kita masuk dalam hukum keempat, menguduskan hari Sabat yang kita akan baca dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu menjadi layak untuk jadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menguduskan hari Sabat. Ya, Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari ke-7. Nah, kita bandingkan Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kata Sabat itu dalam bahasa Ibrani itu seperti itu tulisannya, S-H-A-B-B-A-T-H, Sabat. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya mempunyai arti istirahat. Istirahat. Hari Sabat pertama kali disebutkan dalam catatan penciptaan yang kita sudah baca tadi, yaitu Kejadian 2 ayat 2-3. Ya, mengapa Tuhan perlu Sabat? Pertanyaannya. Mengapa sih Tuhan perlu Sabat? Apakah Allah merasa lelah sehingga beliau perlu Sabat? Bukan karena Allah merasa lelah. Tapi Allah ingin bersekutu dengan manusia, makhluk yang diciptakan menurut peta dan gambarnya. Menurut peta dan gambar Allah. Ya. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia toh. Sejarah manusia tidak dimulai dengan hari kerja. Nah, ini penting. Sejarah manusia tidak dimulai dengan hari kerja. Ya, sejarah manusia hari pertama itu hari ke-6 Allah menciptakan manusia, hari ke-7 tidak dilanjutkan dengan hari kerja, tapi hari persekutuan dengan Tuhan. Hari ke-7 adalah hari persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ingat, manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Ya. Sebelum bekerja, manusia lebih dahulu bersekutu dengan Allah. Ini prinsip yang penting. Sebelum manusia bekerja, manusia lebih dahulu, hari ke-6 diciptakan, hari ke-7 bersekutu dengan Tuhan. Ya. Manusia lebih dahulu bersekutu dengan Allah, Sang Pencipta dan Penebus. Ini merupakan prioritas utama dalam hidup manusia. Oke. Nah, seorang filosof dari China yang bernama Confucius berkata, orang yang bisa membedakan apa yang harus ditaruh di nomor 1, lalu nomor 2, dan seterusnya, orang itu, kata Confucius, dekat dengan kebenaran. Saya pikir ini baik ya.
Ya, orang yang bisa membedakan apa yang harus ditaruh di nomor 1, kemudian nomor 2 dan seterusnya. Orang itu dekat dengan kebenaran karena dia tahu menempatkan yang mana yang prioritas, mana yang sekunder, mana yang nomor 3 dan selanjutnya. Dikatakan orang itu dekat dengan kebenaran. Nah, ibadah atau persekutuan dengan Tuhan harus diprioritaskan. Ini penting. Ibadah atau persekutuan dengan Tuhan harus diprioritaskan dalam kehidupan umatnya. Lihat Markus 1 ayat 35. Ini contoh Tuhan Yesus. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya, ia bangun dan pergi keluar. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tidak langsung mengerjakan tugas-tugas, tapi Tuhan Yesus mengutamakan persekutuan dengan Bapa di surga. Ya. Ini satu contoh yang patut umatnya meneladani. Ya, hari Minggu atau hari umatnya bersekutu dengan Tuhan bukanlah akhir pekan. Ini penting. Hari Minggu bukanlah akhir pekan menurut Alkitab ya, tapi awal pekan. Sebelum manusia memulai tugas-tugasnya, diawali dengan persekutuan dengan Tuhan lebih dahulu. Dalam waktu 6 hari, aku Tuhan membuat bumi, langit, lautan dan segala yang ada di dalamnya. Tapi pada hari ke-7 aku beristirahat. Itulah sebabnya aku Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkhususkannya bagi diriku. Keluaran 20 ayat 11. Mengkhususkannya. Kayak itu kata Tuhan. Bagi diriku. Ya, hari Sabat, ya. Iya. Tuhan memberi kesempatan bagi manusia untuk menjadi manusia bagi Tuhan. Manusia bukan bagi uang, walaupun manusia butuh uang, tapi manusia bukan bagi uang. Ya, hidup manusia bukan bagi pekerjaan. Hidup manusia bukan bagi harta, tapi manusia bagi Tuhan Sang Pencipta. Harta, uang, semua dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini penting. Ya. Manusia adalah hamba Tuhan, bukan hamba harta atau hamba pekerjaan. Ini penting. Ya. Iya. Apa tujuan diberikan hari Sabat? Apa sih tujuannya? Pertama, untuk bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta. Untuk bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta. Ya, ini hanya gambaran sekian tahun yang lalu ya. Waktu Indonesia, Presiden Indonesia itu SBY. Ya. Pada waktu beliau jadi presiden, pada waktu Lebaran, beliau mengadakan open house, ya, welcome, ya, para penduduk Indonesia yang mau memberi selamat Lebaran, ya, open house. Wah, orang-orang begitu antusias karena yang mengundang Pak Presiden. Mereka datang ke rumah ke istana untuk memberikan salam Lebaran. Nah, pada hari Sabat, pada hari Tuhan, yang mengundang bukan presiden, yang mengundang bukan seorang raja, tapi raja segala raja. Mari datang ke rumah Tuhan. Mari rayakan hari kemenangan Tuhan. Ya. Jangan kita sia-siakan undangan Tuhan itu. Bersekutu, beribadah, ya, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepadanya. Jangan kita sia-siakan undangan itu. Seperti penduduk Indonesia waktu itu sangat antusias, ya, menerima undangan dari Bapak SBY waktu itu. Ya.
Iya. Nah, yang kedua, Sabat merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Dikatakan hormatilah hari Sabat supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu untuk mengingatkan kamu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Untuk mengingatkan umatnya bahwa akulah, kata Tuhan, Tuhan Allahmu. Kalau manusia hari Sabat saja bekerja sibuk dengan segala tugasnya, era mereka hidup untuk harta, hidup untuk pekerjaan. Ya, kita memang butuh harta, kita memang butuh pekerjaan, tapi yang utama adalah kita hidup untuk Tuhan dalam segala profesi kita. Kita pakai harta, pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ini penting. Ya, Tuhan telah membebaskan umatnya dari perbudakan. Jangan jadi budak dari siapapun dan apapun. Seperti orang Israel waktu lalu itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya. Setelah mereka dibebaskan, setelah umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan dosa, biarlah kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jangan jadi budak dari siapapun dan apapun, kecuali mengabdi kepada Tuhan saja, Sang Pencipta dan Penebus kita. Ini penting. Kita bukan mengabdi kepada pekerjaan, pada bisnis, walaupun sekali lagi itu kita butuhkan dalam sesuatu kita di dunia, tapi pekerjaan dan bisnis, apapun yang kita lakukan, semuanya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ini penting. Ya. Ya. Nah, yang ketiga, agar manusia tidak diperbudak oleh pekerjaan. Itu tujuan Tuhan memberikan Sabat itu, agar manusia tidak diperbudak oleh pekerjaan. Ya, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu atau hewanmu yang manapun, supaya hambamu berhenti seperti engkau juga. Jadi hari Sabat, hamba yang jadi hamba-hamba waktu itu juga berhenti bekerja. Mereka istirahat, mereka butuh istirahat. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar di sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan. Ya. Memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, dulu diperbudak oleh orang Mesir, sekarang setelah dibebaskan oleh Tuhan, jangan engkau diperbudak oleh pekerjaan. Ya, Tuhanmu adalah Tuhan Sang Penebus. Kita mengabdi kepada Tuhan saja. Pekerjaan hanya alat untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Harta adalah alat untuk kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ini penting. Iya. Jangan kita jadi workaholic seperti gambar ini. Waduh, pekerjaan seperti gitu ya. Workaholic itu satu kecenderungan sebagian orang yang ya akhirnya jadi aholic, jadi diperbudak oleh pekerjaannya seperti gambar ini. Ya. Tapi juga kalau umat Tuhan jangan jadi workaholic, tapi juga jangan jadi santai aholic. Nah itu apa? Ada orang santai aholic, maunya santai aja, males gitu, nggak mau kerja, santai aja. Itu namanya santai aholic. Nggak boleh workaholic, tapi juga jangan santai aholic. Ini hanya gambar yang menggambarkan nih seperti bayi ini ya, yang begitu menikmati santainya dia. Ya. Ini hanya sebagai gambar saja. Ya. Jadi kita butuh kerja, tapi jangan jadi workaholic. Kita memang butuh santai. Setelah sibuk kita perlu santai, tapi juga jangan santai aholic. Jadi kita memahami ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk santai, ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ada waktu untuk keluarga, gitu ya. Ini penting.
Oke. Bapak surgawi sampai saat ini bekerja. Bapak surgawi sampai sekarang bekerja. Lihat Yohanes 5 ayat 17. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi kerja itu salah satu natur ilahi, sifat ilahi itu bekerja, bukan santai. Ya, Bapa surgawi sampai saat ini bekerja, sehingga kita umat Tuhan juga harus bekerja, jangan santai aholik. Ya. Tapi juga jangan jadi workaholic. Bekerja itu bukanlah akibat dosa, ini penting. Bekerja bukanlah akibat dosa. Bekerja adalah salah satu sifat dari Allah kita, salah satu natur Allah kita. Dan kalau bekerja itu salah satu natur dari Allah kita, berarti bekerja itu baik. Jadi malas itu jahat, dosa. Tapi jadi orang yang gila kerja itu juga tidak baik. Ya. Oke. Ya, cuma jangan jadi budak dari pekerjaan. Oke, perluasan Sabat dalam tahun Sabat atau tahun Yobel, ini dalam konteks perjanjian lama ya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat itu tahun ke-7, tahun Yobel itu tahun ke-50. Ya. Pada tahun Sabat, tahun ke-7, Sabat meluas meliputi alam, manusia dan hewan. Sabat itu meluas meliputi alam, manusia dan hewan. Lihat Imamat 25 ayat 3 sampai 7. Selama 6 tahun kamu harus menanami ladang-ladangmu, memangkas kebun-kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanahmu. Tapi setiap tahun yang ke-7 tahun Sabat dikhususkan untuk Tuhan. Jadi sepanjang tahun itu tanah harus dibiarkan, nggak boleh dikerjakan. Jangan menanami ladang-ladang dan jangan memangkas pohon-pohon anggurmu. Itu tahun ke-7, itu dalam masyarakat Yahudi. Iya. Bahkan gandum yang tumbuh dengan sendirinya atau anggur dari pohon anggurmu yang tidak dipangkas, tidak boleh kamu kumpulkan dan simpan. Sebab tahun itu adalah tahun istirahat untuk tanah. Jadi tanah pun ada istirahatnya. Walaupun begitu, tanah itu akan memberi hasil juga untuk dijadikan makanan bagi kamu, budak-budakmu, orang-orang upahanmu, dan orang-orang asing yang tinggal dengan kamu. Juga bagi binatang-binatang peliharaanmu dan binatang-binatang liar di negerimu. Segala yang dihasilkan tanah itu boleh dimakan. Ya, itu peraturan Tuhan tentang tahun Sabat. Ya. Iya. Sedangkan pada tahun Yobel itu tahun ke-50, umat Tuhan menikmati lagi damai dengan Allah. Perbaikan di bidang sosial ekonomi. Jadi waktu tahun Sabat mungkin sudah bertanya, kalau orang Israel nggak boleh mengerjakan tanahnya pada tahun Sabat, bagaimana dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Tuhan tuh tahu segala sesuatu. Sehingga tahun sebelumnya Tuhan memberikan berkat 2 kalinya, sehingga cukup untuk mereka perlukan, mereka gunakan pada tahun Sabat. Ya. Bahkan untuk karena setelah itu mereka harus bercocok tanam lagi, sehingga mereka butuh makanan, Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Ya, sehingga mereka nggak kekurangan. Asal mereka taat saja sama Tuhan. Tahun Yobel, tahun yang ke-50, ya. Ya, Imamat 25 ayat 10 sampai 13 ini tentang tahun Yobel. Kamu harus mengkhususkan tahun yang ke-50 itu dan mengumumkan kebebasan kepada seluruh penduduk negeri. Dalam tahun itu, segala harta milik yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula atau kepada keturunannya. Siapa yang dijual sebagai budak harus dikembalikan kepada keluarganya. Ini tahun Yobel. Ya. Orang yang karena hutang sehingga mereka harus jadi budak dari teman yang memberi hutang. Ya. Nah, pada tahun Yobel mereka harus dikembalikan kepada keluarganya. Jangan terus-menerus jadi budak gitu.
Janganlah menanami ladangmu gandum yang tumbuh dengan sendirinya atau buah anggur di depan kebun anggurmu yang tidak dipangkas. Gak boleh kamu kumpulkan dan simpan. Tahun itu merupakan tahun yang suci bagimu. Kamu hanya boleh makan apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladangmu. Dan dalam tahun itu semua tanah yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Bahkan tanah pun yang sudah digadaikan mungkin karena hutang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Sehingga pemiliknya kembali lagi memiliki tanah itu. Walaupun mereka mungkin hutangnya belum lunas, tapi Tuhan berkata kembalikan. Nanti soal berkat itu urusan Tuhan. Tuhan memberkati umatnya yang setia pada perintah Tuhan. Ya. Iya. Tahun Yobel itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah ini, tahun Yobel itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Lihat Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ya, Tuhan berkata apa? Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena ada lagu, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Ini diambil dari konteksnya tahun Yobel. Ya. Jadi maksudnya tahun Yobel digenapi oleh Tuhan Yesus. Tahun pembebasan dari tawanan kuasa dosa. Ya, dari kuasa dosa. Tuhan datang membebaskan umatnya dari tawanan kuasa dosa. Dan dari tawanan iblis. Ya. Mereka dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Iya. Nah, Yesus Kristus adalah penggenapan Sabat itu. Beliau adalah penggenapan Sabat itu. Ia datang untuk memberi Sabat. Nah, maksudnya Sabat di sini apa? Ia datang untuk memberi Sabat. Coba kita lihat ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Dalam bahasa aslinya, aku akan memberikan Sabat kepadamu. Kelegaan, Sabat kepadamu. Matius 11 ayat 28. Iya. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia itu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Iya. Nah, sikap para rasul dan jemaat mula-mula terhadap Sabat ini penting, kita perlu tahu ya. Sikap para rasul dan jemaat mula-mula terhadap Sabat. Para rasul dan orang-orang Kristen Yahudi mula-mula masih merayakan hari Sabat mula-mula. Lihat Kisah Rasul 13 ayat 14. Ya. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Ini perjalanan pelayanan misi para rasul. Ya. Jadi mereka beribadah pada hari Sabat. Ya, sekali lagi para rasul dan orang Kristen Yahudi mula-mula masih merayakan hari Sabat. Nah, namun para rasul sadar Sabat telah digenapi oleh Yesus. Sehingga orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi tidak boleh dipaksa untuk merayakan Sabat Yahudi. Nggak boleh. Non-Yahudi loh ya, non-Yahudi. Tidak boleh dipaksa untuk merayakan Sabat Yahudi.
Ya, Paulus menentang guru-guru Yahudi yang berusaha memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi agar merayakan hari Sabat menurut cara Farisi yang munafik. Ya, justru Paulus menentang hal itu. Roma 14 ayat 6. Iya. Sebagai ganti hari Sabat Yahudi, orang Kristen mengenang hari kebangkitan. Kebangkitan Yesus yang disebut dengan hari Tuhan. Kuriake hemera dalam bahasa Yunani, ya. Lalu dalam bahasa Latinnya dies dominica. Dies dominica. Kuriake hemera. Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah ini ingat Matius 28 ayat 1 ya. Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, ketika hari Sabat sudah lewat, yaitu hari Sabtu ya. Pada hari Minggu pagi-pagi sekali. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kuburan itu. Nah, Yesus sudah bangkit. Jadi hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan dirinya kepada para murid pada hari Minggu. Lihat Yohanes 20 ayat 19. Pada hari Minggu dalam terjemahan sehari-hari ya. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang pada hari Minggu. Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, salam sejahtera bagimu. Peace be with you. Pada hari Minggu. Oke. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 26. Seminggu kemudian, pada hari Minggu, pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, tapi Yesus datang. Karena Yesus setelah bangkit, tubuhnya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua tertutup, tapi Yesus tiba-tiba bisa datang. Dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, salam bagimu, salam sejahtera bagimu. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Nah, gereja pertama dimulai pada hari Pentakosta. Ya, ini hari Minggu. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 1. Imamat 23, 15-16. Mulai dari hari sesudah Sabat, dikatakan hari sesudah Sabat yaitu hari Minggu ya. Waktu kamu mempersembahkan kepada Tuhan berkas gandum yang pertama, ini tentang hari Pentakosta ya. Kamu harus menghitung 7 minggu penuh pada hari yang ke-50 yaitu hari sesudah Sabat yang ke-7. Jadi hari Minggu ya. Kamu harus membawa korban sajian kepada Tuhan. Lihat Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Iya. Oke. Nah, 1 Korintus 16 ayat 2. Ya, itu penting ya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu itu hari Minggu ya. Ini menurut tradisi orang Yahudi. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Hari Minggu ya. Ini perintah Paulus kepada jemaat Korintus ya. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, yaitu hari kebangkitan Tuhan ya. Aku dikuasai oleh roh, itu hari Minggu ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala.
Iya. Nah ini penting. Orang yang masih merayakan hari Sabtu sebagai hari Sabat, itu saya katakan sebagai orang yang creation oriented. Orientasi pada penciptaan dunia ini. Seperti orang-orang Yahudi itu. Ya. Orang yang masih merayakan hari Sabtu sebagai hari Sabat itu creation oriented. Seperti yang tercatat dalam Kejadian yang kita sudah baca tadi. Ya. Nah, tapi orang yang merayakan hari Minggu sebagai hari Sabat itu disebut sebagai redemption oriented, orientasi pada penebusan. Dan Yesus bangkit pada hari Minggu. Redemption oriented. Sehingga orang Kristen beribadah pada hari kebangkitan Tuhan. Hari Minggu. Iya. Sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dilarang merawat orang sakit pada hari Sabat. Dilarang memberi hewan makan. Dilarang menyalakan lampu. Dilarang berjalan lebih dari jarak tertentu. Itu sikap orang Farisi dan para ahli Taurat terhadap hari Sabat pada waktu itu ya. Iya, bahkan sampai sekarang itu kalau kita mau naik elevator, lift itu ya, Sabat elevator, ada lift khusus Sabat. On the Jewish Sabat, pada Sabat Yahudi, and Jewish holidays, pada hari-hari yang disucikan oleh orang Yahudi, this elevator lift ini stops automatically, berhenti secara otomatis on every floor, di setiap lantai itu berhenti secara otomatis. Jadi orang nggak perlu pencet-pencet lagi karena itu hari Sabat. Bahwa kalau pencet disebut sebagai kerja, kan nggak boleh kerja kata mereka pada hari Sabat, sehingga lift itu akan berhenti secara otomatis. Itu namanya Sabat elevator. Ya. Lift Sabat, khusus Sabat ya. Ya. Sekarang kita lihat batasan perintah hari Sabat. Firman Tuhan bukanlah untuk membelenggu kita. Ini penting. Firman Tuhan bukanlah untuk membelenggu kita, tapi untuk melepaskan kita dari belenggu yang jahat. Itu firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata, ya umatnya diminta untuk beribadah pada hari Minggu, ya itu bukan sebagai siksaan. Justru kita bersyukur untuk kebebasan yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan. Kebebasan dari dosa itu. Sehingga kita rayakan kebebasan yang dari Tuhan itu pada hari Minggu. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan ya, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran firman memerdekakan umat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, menurut para teolog Lutheran dan Calvinis, ya, selain beribadah, umat Tuhan boleh melakukan tugas-tugas pada hari Minggu, tapi dikurangi kuantitasnya. Ini menurut pandangan teolog Lutheran dan Calvinis. Selain beribadah pada hari Minggu ya, umat Tuhan boleh melakukan tugas-tugas pada hari Minggu, tapi dikurangi kuantitas tugas-tugas itu. Ya. Misalnya yang berkaitan dengan belas kasihan, dokter dan perawat di UGD, mereka tetap kerja secara bergantian pada hari Minggu. Ya, karena untuk menolong orang yang sakit ini. Tapi mereka kuantitas kerjanya lebih sedikit dibanding dengan mereka lakukan pada hari biasa. Karena kenapa lebih sedikit? Karena itu hari Minggu, di mana mereka seharusnya beristirahat,
Setelah beribadah istirahatlah mereka. Tapi karena tugas pekerjaan untuk menolong orang yang sakit, mereka rela bekerja tapi dibatasi kuantitasnya, kuantitas bekerjanya. Ya. Kedua, pekerjaan yang dilakukan pada hari Minggu, pekerjaan yang berkaitan dengan keperluan pokok dari hidup banyak orang. Keperluan pokok dari hidup banyak orang. Misal saja air, listrik, gas, telepon, transportasi. Ya, sekarang sudah masyarakat seperti ini, mereka tetap menggunakan air, listrik, gas, telepon, transportasi. Lalu kalau nggak ada yang bekerja bagaimana? Mereka itu boleh bekerja tapi dalam tahapan yang terbatas tentunya. Karena setiap manusia butuh istirahat juga. Tapi kalau setiap orang istirahat, tiba-tiba ada pemadaman listrik misalnya, atau ada kerusakan, siapa yang membetulkan? Ya, sehingga orang yang bertugas itu yang membetulkan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Karena itu hari mereka harus sebenarnya hari yang dipakai untuk beristirahat, ya, dan memuji Tuhan. Iya. Nah, hari setelah beribadah kita gunakan waktu untuk keluarga. Biasa hari biasa sibuk dengan pekerjaan. Sekarang nih kita gunakan setelah beribadah, kita gunakan untuk keluarga. Seperti kita lihat, ada lebih banyak waktu untuk keluarga. Karena hari biasa waktunya sedikit untuk keluarga karena bekerja. Jadi ada waktu untuk keluarga. Ya, pada hari umatnya beribadah, setelah beribadah tontonlah hiburan yang sesuai dengan suasana hari Minggu. Tontonlah hiburan yang sesuai dengan suasana hari Minggu. Ya, ada sebagian orang yang senang tontonan ini, gulat free wrestling ini, gulat bebas ini. Ini enggak sesuai dengan spirit hari Minggu. Orang Kristen diajarin oleh Tuhan untuk mengasihi, tapi nontonnya penyiksaan ini. Dan sebagian orang yang sudah percaya Tuhan malah senang nonton seperti gini. Ini enggak sesuai dengan spirit hari Minggu, roh, ya, hari Minggu itu. Ya. Kita harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Kasih, tapi kita setelah beribadah kita nonton pertunjukan sadis ini. Oke. Ya, saya senang dengan lagu ini. Yang terutama dalam hidup, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembelajaran pada saat ini Tuhan. Ajar kami untuk menghormati hari pembebasan yang dari Tuhan hari Minggu. Pada hari itu Tuhan bangkit membebaskan kami. Biarlah kami merayakannya sebagai umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan tolong kami agar hidup kami dipakai untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, biar firman yang Amba sampaikan Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.